Saya berbicara 4 daerah ini saat ini adalah daerah pulung. Jadi orang yang ingin menjagokan diri menjadi pimpinan negara atau pimpinan daerah, saya kira nggak ada salahnya untuk mengambil pulung di daerah ini. Kalau Wahyu sudah saya sampaikan bahwa Wangi Mataram ada yang Sabto Palon diambil di Mataram, Yogyakarta, yang sekarang yang Sabto Palon istirahat di Ngobaran. Yang Ismoyo itu turun di Srandil. Beliau turun ke dunia di Srandil dan memberi pengajaran tentang ya istilahnya moral Jawa mulai dari Srandil. Di Dieng itu adalah dia sebagai seorang begawan agung yang memimpin tanah Jawa. Itulah yang orang menyebut tertentu bahwa dia rajanya jin. Memang boleh dikata raja jin juga boleh karena semua jin tunduk sama beliau. Salam Rahayu Romo Sabdo. Rahayu, rahayu, rahayu. Dalam paparan-paparan video Romo Sabdo, Romo sering menceritakan tentang Srandil, kemudian tentang Suroloyo, dan mungkin beberapa tempat lain yang terkait dengan Eyang Semar, Romo. Sebetulnya apa sih, Romo, keistimewaan masing-masing tempat itu, dan apakah dua tempat itu aja atau mungkin ada beberapa tempat yang lain, Romo, yang perlu diperhatikan? Ya, sebetulnya Eyang Semar sudah saya ceritakan sejak dulu bahwa Eyang Semar itu adalah cahaya ilahi. Cahaya ilahi ya seperti juga Sabto Palon itu adalah perwujudan dari Eyang Semar. Nah, karena beliau cahaya ilahi sebetulnya ada di mana saja. Ada di Srandil, ada di Suroloyo juga, karena di sana ada Bathara Guru, dia satu saudara dengan Bathara Guru. Ada di Tidar, ada di Dieng, ada di Wukeratawu Jepara, ada di Lereng Lawu, ada di daerah lain. Di mana Sang Hyang Ismoyo itu berkenan untuk hadir. Jadi beliau dulu saat menjadi Sabto Palon ya hadir di Jawa Timur, di Bali, di Lombok. Nah, sehubungan dengan Srandil, Suroloyo maupun Tidar maupun Dieng, kita ingat aja Jawa Tengah. Karena apa? Saya berbicara 4 daerah ini saat ini adalah daerah pulung. Jadi orang yang ingin menjagokan diri menjadi pimpinan negara atau pimpinan daerah, saya kira nggak ada salahnya untuk mengambil pulung di daerah ini. Kalau Wahyu sudah saya sampaikan bahwa Wangi Mataram ada yang Sabto Palon diambil di Mataram, Yogyakarta, yang sekarang yang Sabto Palon istirahat di Ngobaran. Nah, Eyang Semar itu memang tempat turunnya itu di Srandil. Kalau cerita soal Suroloyo, di sana adalah kita gambarkan sebagai Kahyangan Suroloyo, adalah tempatnya Tejo Mantri, Manikmoyo, dan Ismoyo. Dan kalau cerita tentang Tidar, ini cerita legenda, cerita kisah yang cukup lama, di mana dipercaya orang tertentu terjadi perjanjian antara Eyang Ismoyo dengan Syekh Subakir, walaupun isinya banyak yang tidak sesuai dengan kebenaran. Yang berikutnya di Dieng, sama di Dieng itu hampir sama dengan di Srandil, tapi di Dieng adalah turunnya yang dipercaya turunnya seperti Candi Cetha, turunnya para dewa ke dunia untuk memberikan berkat kepada dunia. Nah, berkat itu terutama berkat di tanah Jawa. Jadi waktu saat itu ada kisah di buku tertentu bahwa para dewa itu saat
lahirnya Nabi Isa Al-Masih, dewa itu panas, mengutus utusannya perang sama senopatinya Isa Al-Masih, kalah, para dewa lari ke Jawa. Lah turunnya pertama kali sebelum ke Gunung Semeru adalah di Dieng. Ya Eyang Esmoyo juga di Dieng waktu itu, karena memang Eyang Esmoyo sudah lebih dulu di Jawa, itu ada di Dieng. Eyang Esmoyo di Jawa sudah 1500 sebelum Masehi sudah ada di Jawa. Dia sebagai orang pertama yang dianggap leluhurnya orang Jawa. Sehingga para dewa itu lari dari daerah Tibet ke Jawa Dwipa, ya turunnya tempat Eyang Esmoyo di Dieng. Itulah makanya dia turun ke Dieng sebelum akhirnya beliaunya para dewa ke Gunung Semeru. Kalau begitu Romo, mungkin supaya lebih mudah dipahami buat kami, mungkin mana yang bisa disebut sebagai istananya Eyang Semar, mana yang bisa disebut sebagai tempat pertapaannya, mana yang disebut sebagai tempat turunnya, atau mungkin ada istilah lain yang tepat Romo untuk membedakan antara Srandil, Tidar, dan Dieng terutama Romo. Ya, yang jelas Eyang Esmoyo itu turun di Srandil. Beliau turun ke dunia di Srandil dan memberi pengajaran tentang ya istilahnya moral Jawa mulai dari Srandil. Di Dieng itu adalah dia sebagai seorang begawan agung yang memimpin tanah Jawa. Itulah yang orang menyebut tertentu bahwa dia rajanya jin. Memang boleh dikata raja jin juga boleh, karena semua jin tunduk sama beliau. Sebetulnya tetap saya sampaikan bahwa Eyang Esmoyo adalah sebagai cahaya ilahi. Nah disitulah yang kita tahu di cerita-cerita tertentu bahwa Rum Timur itu mengutus beberapa orang, akhirnya di tanah Jawa itu mati semua karena jin-jin anak buahnya Eyang Esmoyo. Akhirnya dari Rum itu mengutus namanya Syekh Subakir. Yang Syekh Subakir itulah yang akhirnya mengikat perjanjian dengan Esmoyo. Eyang Esmoyo memberikan sama Syekh Subakir, oke, kamu menyebarkan ajaran itu boleh, tetapi kamu harus mengikuti tradisi Jawa yang ada. Nah, itulah yang disampaikan oleh Eyang Esmoyo, sehingga tidak di utusan dari anaknya Sultan dari dari Ngerum itu tidak dibunuh oleh para anak buahnya Eyang Esmoyo, karena dia mau mengikuti apa yang disampaikan Esmoyo, sehingga ajaran itu boleh disebarkan di sini, tetapi harus tetap mengikuti tradisi yang ada di sini. Jadi mereka mengikuti tradisi, dan hal tersebut kalau tidak salah tetap diikuti oleh orang-orang tertentu menurut ajaran Syekh Siti Jenar maupun Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebentar Romo, mungkin kalau boleh saya rangkum, di Srandil itu tempat turunnya Eyang Semar, kemudian di Dieng tempat Eyang Semar memimpin tanah Jawa, kemudian tadi belum disebutkan tetapi Tidar adalah tempat pertemuan Eyang Semar dengan Syekh Subakir, begitu Romo ya? Iya. Nah, tentang Diengnya, Diengnya itu adalah Eyang Esmoyo sudah lama di sini, ya saya sampaikan tadi, para dewa waktu kalah dari perang sama Nabi Isa itu lari ke Jawa, akhirnya dia berlindung ke Eyang Semar dan disambut di Dieng itu. Sehingga memang di Dieng itu bagi orang spiritual tertentu, ya itulah menyambut cahaya ilahi sebenarnya. Kita sebut orang-orang tertentu menyebut bahwa itu dewa-dewa gitu. Tapi kita sama bahwa itu adalah cahaya ilahi. Sehingga di Dieng itu terkumpullah cahaya ilahi Eyang Esmoyo dan cahaya ilahi yang lain yang berasal ada di, kita katakan aja sekarang dari luar negeri, itu terkumpul di situ. Cahaya-cahaya agung itu ada di situ. Sehingga saat ini kalau misalnya ada pemimpin kita yang mau mengikuti pada periode 2024, inilah cahaya ilahi yang terkumpul, inilah yang dari Srandil,
dari Suroloyo, dari Dieng, dari Gunung Tidar ini, mereka harus mengikuti hal itu untuk mendapatkan cahaya ilahi, sehingga dia bisa mengamalkan ajaran Sang Hyang Esmoyo atau ajaran dari yang dibawa oleh Sabdo Palon yang jujur jejeg itu tadi. Kemudian Romo, dulu pernah disampaikan bahwa Pulung ada di Suroloyo. Kemudian kalau disampaikan kembali oleh Romo bahwa Pulung ada di Serandil, ada di Suroloyo, ada di Dieng, dan ada di Tidar, itu apakah suatu rangkaian yang berujung di Suroloyo atau bagaimana, Romo? Iya, di Suroloyo itu adalah tempat saya sampaikan tadi, jadi Tejo Mantri, Manikmoyo, dan Esmoyo. Sehingga Esmoyo itulah yang ada di Serandil, ada di Dieng, ada di Tidar. Nah, disitulah di Suroloyo ini adalah pusatnya mereka. Sehingga kalau memang pusatnya, Pulungnya akhirnya di situ. Tetapi tidak ada salahnya karena Eyang Esmoyo itu ada di tempat-tempat itu, yang petilasan Eyang Esmoyo ada di tempat-tempat itu, sehingga seorang yang akan mengambil Pulung ya harus mengumpulkan cahaya ilahi dari Serandil, cahaya ilahi dari Tidar, cahaya ilahi dari Dieng. Akhirnya cahaya ilahi semuanya dari cahaya-cahaya itu berpusat nanti akhirnya di Suroloyo. Dan pesan Pulungnya sendiri itu bagaimana, Romo? Pulung sebetulnya tidak merupakan pesan ya. Pulung itu adalah suatu di mana orang itu mendapatkan istilahnya kuasanya. Jadi Pulung itu kuasa. Kalau orang megang Pulung sebetulnya lebih menang daripada wahyu. Jadi orang mendapatkan Pulung itu wahyu bisa, maaf aja ya, bisa diminta untuk dihadirkan atau istilahnya dipinjam gitu. Wahyu dipinjam, wahyu dihadirkan lah dengan tertentu, dipanjamkan, diizinkan. Kalau memang itu dianggap oleh yang kuasa bahwa orang itu layak untuk memegang, tapi kalau dia sudah mendapatkan Pulung, cahaya-cahaya ilahi sudah mengumpul pada dia, ya wahyu akan masuk ke orang yang mendapatkan Pulung tersebut. Jadi Romo, kalau memang harus mengumpulkan cahaya ilahi dari Serandil, dari Suroloyo, dari Dieng, sama dari Tidar, ada ritual atau urutan tertentu nggak, Romo, proses yang harus dilakukan oleh seorang calon pemimpin itu? Ya, saya sampaikan tadi bahwa Eyang Esmoyo itu menampakkan atau menyatu sama orang-orang tertentu itu adalah di Serandil. Jadi beliau memang turun itu di Serandil, sehingga pertama kali orang itu harus menyambut dulu Eyang Esmoyo di Serandil. Nah, setelah menyambut Eyang Esmoyo di Serandil, mereka adalah bisa menjaga kesatuan Indonesia itu. Eyang Esmoyo di Tidar itu adalah menyatukan beberapa, maaf aja dulu, agama lah. Agama ini bisa menerima itu asal seperti ini, jadi saling menghargai. Nah, bila orang itu sudah mendapat cahaya ilahi di Serandil, dia harus mendapatkan cahaya ilahi di Tidar, bahwa hidupnya tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi bisa menerima golongan lain, tetapi harus saling menghormati. Berikutnya adalah ke Dieng. Kenapa di Dieng? Karena di Dieng itu adalah awal mula Eyang Esmoyo menyambut para cahaya ilahi yang lain, sehingga orang yang sudah mendapat cahaya ilahi Eyang Esmoyo dan di Tidar, di sana dilengkapi cahaya ilahi yang semuanya. Nah, setelah itu barulah dia ke Suroloyo, di mana disitulah sebetulnya Eyang Esmoyo waktu saat masih menjadi dewa di Kayangan Suroloyo yang bernama dia bernama Eyang Esmoyo, bertiga bersama Tejo Mantri dan Manikmoyo. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.